Hai, welcome back to my channel with me Miss Aini. Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Miss Aini. Today I'm going to explain about formal invitation. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang formal invitation atau undangan resmi. Materi ini merupakan materi kelanjutan dari video sebelumnya atau pada materi sebelumnya yang membahas tentang tipe-tipe dari undangan, kemudian struktur undangan, dan juga tentang social function dari undangan tersebut. Dan sekarang fokusnya kita akan membahas tentang formal invitation atau undangan resmi. Formal invitation ini merupakan materi dari kelas 11 chapter 3 yang berjudul Party Time. Kurikulum 2013 edisi revisi 2017. So bagi adik-adik semuanya, silahkan kalian mendengarkan penjelasan saya mengenai formal invitation atau undangan resmi. Di dalam video ini nanti ada beberapa poin yang akan saya bahas. Yang pertama adalah definition atau pengertian dari undangan resmi itu seperti apa. Yang kedua adalah social function atau fungsi sosial dari formal invitation. Kemudian linguistic karakteristik atau ciri-ciri bahasa yang digunakan di dalam formal invitation. Then format of layout, format dari undangan resmi. Then ways of organizing information, cara-cara bagaimanakah dalam mengorganisasi sebuah formal invitation. Dan yang terakhir adalah common format of a formal invitation ataupun format yang umum yang sering atau yang lazim digunakan di dalam formal invitation. Setelah tadi saya sudah menyampaikan beberapa poin yang akan kita bahas di dalam formal invitation atau di dalam undangan resmi ini, sekarang kita menuju pada pembahasan yang pertama, yaitu definition atau pengertian dari formal invitation. Untuk pengertian ini saya mengambil dari buku kalian, buku BSE Bahasa Inggris Elektronik tahun 2013 edisi revisi 2017. Sekarang kita menuju pada pembahasan dari pengertian dari formal invitation itu seperti apa. Definition, a formal invitation atau undangan resmi is an invitation adalah sebuah undangan which follow yang mengikuti a dignified form dalam sebuah bentuk tertentu, tone, nada, and style ataupun gaya in agreement di dalam sebuah kesepakatan with the established norm, sesuai ataupun kesepakatan itu ada di dalam norma tertentu, customs, adat istiadat, our values ataupun di dalam nilai-nilai yang dianutnya. Ini saya mengambil pengertian ini berdasarkan teorinya Webster tahun 2012. Jadi formal invitation atau undangan resmi itu adalah sebuah undangan yang mengikuti baik bentuknya, nada ataupun stylenya, mengikuti di dalam norma tertentu ataupun adat istiadat tertentu ataupun nilai yang dianut ada di dalamnya. Jadi undangan resmi ini tergantung dalam situasinya, baik itu situasi adat istiadat atau nilai yang ada dalam undangan tersebut. Contohnya, an invitation to the opening school, undangan di dalam pembukaan sekolah. Kemudian yang kedua, contoh yang kedua, an invitation to a graduation ceremony, undangan di dalam upacara ataupun pelepasan. Kemudian yang terakhir, an invitation to wedding, undangan di dalam pernikahan. Jadi, undangan dalam pembukaan sekolah itu akan berbeda dengan undangan pernikahan. Karena di situ mengikuti apa yang dianut, nilai yang dianut, adat istiadat yang dianut, ataupun norma yang dianut. Kemudian, undangan di dalam graduation ceremony atau pesta perpisahan pelepasan siswa itu tentunya juga akan berbeda dengan undangan pernikahan. Maka di sini formal invitation di sini yang dimaksud adalah undangan yang mengikuti baik itu bentuk, tone, kemudian stylenya, mengikuti norma, adat kebiasaan dan juga nilai yang ada di dalamnya atau nilai yang dianut di dalamnya. Selanjutnya untuk fungsi sosial atau social function of formal invitation adalah inviting people to formal and social events. Jadi inviting people, jadi mengundang seseorang to formal kepada hal yang resmi and social event dan juga kegiatan ataupun kejadian peristiwa yang resmi. Jadi fungsi dari formal invitation, fungsi dari undangan resmi ini adalah mengundang seseorang untuk mendatangi sebuah kegiatan yang resmi.
Selanjutnya kita akan membahas tentang linguistic karakteristik ataupun ciri-ciri bahasa yang digunakan di dalam formal invitation, di dalam undangan resmi itu seperti apa. Jadi di sini ada beberapa ciri-ciri yang kalian gunakan. Yang pertama adalah simple, secara sederhana. Kemudian yang kedua adalah precise, dengan tepat, and concise word. Jadi kata-kata yang digunakan itu adalah ringkas, sederhana, dan juga tepat. Kemudian yang kedua adalah detail information. Informasi yang digunakan adalah detail secara terperinci. The tone should be friendly and sincere. Kemudian nada yang digunakan itu adalah ramah dan tulus, maksudnya dengan penuh penghormatan. Word should be chosen carefully. Kata-kata yang dipilih itu sebaiknya dengan hati-hati memilihnya. Dan yang terakhir adalah the style of writing should be formal. Gaya yang digunakan itu adalah gaya bahasa resmi. Jadi di sini ada beberapa kata yang digunakan atau beberapa ciri-ciri bahasa yang kalian gunakan ketika kalian ingin membuat formal invitation atau undangan resmi. Kata-kata itu yang pertama adalah kata-kata sebaiknya padat, ringkas, jelas. Kemudian informasinya detail. Tone atau nada yang digunakan itu adalah friendly, ramah, dan juga dengan tulus, penuh penghormatan. Kemudian yang terakhir adalah gaya yang digunakan adalah gaya intonasi yang resmi. Selanjutnya kita akan membahas the format of layout. Jadi format layoutnya dari formal invitation itu seperti apa. Yang pertama adalah addresses of the addresser and the addressee. Jadi yang pertama itu kalian menyampaikan kepada siapa atau undangan itu diberikan untuk siapa. Biasanya di situ ada to atau dear, umpamanya dear Mr. Hartono in Ponorogo, in Solo, in Malang. Jadi di situ yang pertama kali itu disebutkan siapa undangan itu atau untuk siapa undangan itu dan alamatnya di mana. Yang kedua adalah salutation atau ucapan salam. Kemudian baru isi dari undangan itu. Isinya apa aja? Yang pertama adalah state for whom the invitation is and by who it is given. Jadi di dalam bentuk undangan itu kalian menyebutkan untuk siapakah undangan ini, umpamanya kepada bapak ini diharapkan. Nah, di situ. Kemudian alasan, reason of invitation, alasannya kamu memberikan undangan itu untuk apa. Kemudian di dalamnya ada date, tanggal, time, waktu, place, tempat, kemudian RSVP itu artinya please reply. Kalau kalian ingin meminta dia itu untuk mereply undangan kalian, maka di situ kamu cantumkan please reply-nya. Kalau tidak juga tidak apa-apa. Dan yang terakhir adalah signature, siapakah yang mengundang tersebut. Jadi ini format layoutnya. Yang pertama, saya ulangi lagi. Jadi siapa yang ingin kalian kirim atau undangan itu diberikan kepada siapa, yang pertama. Yang kedua adalah salutation, ucapan salam. Kemudian isi dari undangan yang mencakup untuk siapa undangan tersebut. Kemudian alasan dari undangan atau maksud dari undangan itu untuk apa aja. Kemudian date, tanggal, time, waktu, place, tempat. Kemudian please reply kalau kalian ingin meminta dia mengreply undangan kalian. Dan yang terakhir adalah signature, siapakah pengirim dari undangan tersebut. Setelah tadi saya sudah menjelaskan bagaimanakah layout dari formal invitation. Sekarang kita akan menuju the way of organizing information, cara kalian mengorganisasi dari sebuah informasi itu. Caranya adalah ini. Yang pertama, reason for inviting people. Kalian harus mencari alasan bagaimanakah kalian mengundang seseorang. Kalian mengundang seseorang itu tujuannya untuk apa? Alasannya untuk apa? Yang pertama. Yang kedua adalah detail information about the party or event. Kalian harus menunjukkan informasi secara detail dari sebuah kejadian atau sebuah acara itu. Dan yang terakhir adalah ask friend. Kalian harus meminta teman kalian to come by using a sincere tone. Kalian harus meminta teman kalian untuk datang di dalam pesta tersebut dengan menggunakan nada yang jelas dan juga nada yang tepat. Di video kali ini saya juga akan menyampaikan, jadi di sini akan menyampaikan common format to formal invitation atau format yang umum yang biasanya digunakan di dalam invitation ini, di dalam undangan resmi ini. Format itu apa saja yang umum? Yang pertama adalah the first line is the name of the person who invite. Jadi garis yang pertama itu adalah siapa yang mengundang.
Kemudian, the second line is the request for participation. Garis yang kedua atau baris yang kedua itu adalah permintaan untuk mengikuti atau permintaan partisipasi ke dalam undangan tersebut. The third line is the names of the person is invited. Jadi, yang ketiga atau baris yang ketiga itu adalah siapa yang diundang. The fourth line, baris yang keempat, is the occasion for invitation, maksud tujuan dari undangan itu. The fifth line, kemudian baris kelima, is the time, waktu dan juga tanggal dari undangan. The sixth line, baris yang keenam adalah tempat acara itu. Kemudian the last line yang baris terakhir adalah the request for reply ataupun permintaan untuk memberikan balasan dari undangan tersebut. Ini yang common format atau format yang biasanya digunakan di dalam formal invitation di dalam undangan resmi. Setelah tadi kita sudah mempelajari mulai dari definition, pengertian, kemudian fungsi, kemudian bahasa, ciri-ciri bahasa, layout, kemudian common format. Nah, sekarang di sini akan saya kasih kalian contoh, kemudian kita akan menganalisis bersama-sama. Sekarang kita lihat dulu, ini adalah contoh ketika kalian ingin membuat ataupun ingin mengundang anggota debate kalian dalam mengikuti debate competition. Nih, the example of formal invitation, di sini ada eventnya adalah English debate ataupun debat dalam bahasa Inggris, debat bahasa Inggris. Di sini ada to kepada members of English club, anggota dari klub bahasa Inggris. In the framework of National Education Day, di dalam memperingati Hari Pendidikan Nasional, we would like to invite you, kita akan mengundang kalian to take part in the English debate, di dalam bagian dari debat bahasa Inggris. This event will be held on, kegiatan ini atau acara ini akan dilakukan pada day or date, hari Friday, Jumat, date-nya, tanggalnya May 24th, 2020. Jadi dilakukan pada hari Jumat, tanggal 24 Mei tahun 2020. Time, waktunya pada jam 9, 9 o'clock until the end, jam 9 sampai selesai. Kemudian place, tempatnya ada di school hall. Kemudian, thus this invitation letter is made for your attention and cooperation. Nah, surat ini telah dibuat dan saya ucapkan terima kasih atas kerjasamanya. We say thank you, Chairman of English Club Dian Prastiti. Di bawahnya di sini ada tertanda ketua dari klub bahasa Inggris. Jadi di sini ada contoh undangan. Sekarang kita mencoba untuk menganalisisnya. Jadi yang pertama di sini ada two members of English Club, kepada seluruh anggota dari bahasa Inggris. Maka di sini yang pertama tadi kalian masih ingat, ini adalah address, addressor, siapa yang diundang. Nah, di sini. Kemudian karena di sini tidak ada salutation-nya, tidak ada ucapan salamnya, jadi langsung di sini in the formal, maka di sini namanya body. Body atau isi dari undangan tersebut. Nah, isi undangannya juga macam-macam. Di dalamnya sini ada day, date. Ini kan tentunya dia adalah tujuannya ketika dia ingin memperingati Hari Pendidikan Nasional. Maka di sini ada namanya occasion atau tujuan, purpose-nya. Purpose dari undangan itu. Kemudian di sini ada day, date, kemudian ada time. Di sini ada place. Nah, di sini nggak ada reply-nya, dan yang terakhir adalah closing. Closingnya ucapan terima kasih, dan yang terakhir ini adalah signature, tertanda siapa yang mengundangnya. Ini adalah contoh dari formal invitation. Di sini saya juga akan kasih kalian contoh undangan invitation to a wedding, undangan pernikahan. Di sini ada sebuah undangan pernikahan. Sekarang kita akan cek di bawahnya. Di sini ada isi dari undangan pernikahan dan di sampingnya sini ada penjelasannya. Yang pertama, Mr. and Mrs. Pujianto. Kemudian di sini ada tanda name of the host atau nama dari keluarga yang mengundang itu adalah Pak dan Bu Pujianto.
Cordially request the pleasure of your company. Dengan penuh penghormatan, saya mengharapkan, seperti itu. Nah, di sampingnya sini ada penjelasannya, phrasing the invitation atau kata-kata frase di dalam mengundang seseorang. Dengan penuh hormat saya mengharapkan, dengan penuh hormat permintaan untuk kedatangan. Nah, ini namanya phrasing the invitation. Kemudian di bawahnya ada on the wedding ceremony of their daughter. Pada pernikahan, upacara pernikahan anak mereka. Di sini ada tanda the kind of event. Jadi jenis kegiatan ini adalah upacara pernikahan. Kemudian kita scroll ke bawah. Nah, di situ ada Siti with Davi. Jadi yang menikah ini adalah Siti dengan Davi. On Friday, pada hari Jumat, the 12th of December, pada tanggal 12 Desember. Di sini ada tanda date-nya. Jadi undangan itu terlaksana pada hari Jumat tanggal 12 Desember. At 7 o'clock, pada jam 7. Di sini ada penjelasan waktu, time, jadi jam 7. In Gedung Kartini, di sini disebutkan Gedung Kartini. Di sini ada tulisannya venue. Jadi tempatnya di mana? Di Gedung Kartini, Jalan Gatot Subroto, Jakarta. Nah, di sini tadi sudah disebutkan date-nya, tanggal, kemudian waktu sama tempat berlangsungnya acara. Sekarang kita scroll ke bawah. Nah, di sini ada tulisan special instruction. Jadi ada instruksi tertentu. Instruksinya tertentu apa? Dinner will be served at 8 p.m. sharp. Jadi makan malamnya itu akan disajikan pada pukul 8 malam. Ini ada instruksi yang khusus. Jadi makannya itu baru disajikan pada jam 8 malam. Kemudian di sini ada tulisan lagi request to respond, atau kalau dalam surat tadi ada tulisannya reply ataupun balasan. Responnya di sini ada namanya Yani. Nah, Ibu Yani, kalau kalian menghadiri undangan ini kalian bisa menghubungi Ibu Yani pada nomor ini, nomornya 0212673458, ataupun di dalam Gmailnya, ini Gmailnya rswedding@mymail.com. Jadi kalian untuk informasi ataupun request responnya kalian bisa menghubungi Ibu Yani yang tertera nomor telepon di bawah ini. Ini adalah contoh invitation on wedding. Jadi contoh dari undangan pernikahan. Di sini sudah lengkap. Di sini ada nama the hostnya, nama orang yang mengundang tersebut atau keluarga yang punya hajat. Kemudian di bawahnya ada phrasing invitation. Kemudian ada jenis dari kegiatan itu apa aja. Ternyata jenisnya adalah mengundang dalam pesta pernikahan. Kemudian di dalamnya ada tanggal, ada waktu, ada tempat, dan juga instruksi yang terkhusus, dan ada reply-nya atau request to respond. Itu tadi video saya mengenai formal invitation atau undangan resmi yang sudah saya jelaskan, mulai dari definition, kemudian social function, fungsi sosialnya, kemudian layout dari formalnya, kemudian cara-cara mengorganisir informasi, dan yang terakhir adalah common. Dan di sini saya juga akan menyampaikan contoh-contoh, dan di situ sudah saya sampaikan analisisnya. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semuanya. Jangan lupa like, subscribe, dan juga share ke seluruh media yang kalian punya. Nantikan video-video saya berikutnya. Thanks for watching. See you. Bye-bye.